Jangan enak-enak kalian. Masa masuk akal? Korupsi 300 triliun hukumannya 6,5 tahun. Iku nek gak edan ya gila, kalau ndak gila ya gendeng. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup? Cukup. Terima kasih yang mulia. Ya, kemudian untuk terdakwa Reza ada pertanyaan dulu? Tidak ada, cukup yang mulia. Tanggapan cukup juga? Cukup juga. Terima kasih yang mulia. Oke ya. Terima kasih ya saksi-saksi semuanya. Ada My Darling, ada Sayang. Yang lainnya saya nggak tanya satu-satu deh ya. Karena nggak ada pasangannya di sini. Oke ya, yang ada pasangannya cuma 2. Ya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Kita dalam rangka ini untuk mencari fakta ya atas dakwaan penuntut umum ya. Semuanya harus sabar ya. Oke, terima kasih, bisa meninggalkan persidangan. Di Konoha, anak SMP divonis 7 tahun karena mengkritik presiden. Sedang yang korupsi 300 triliun dihukum 6,5 tahun. Adilkah? Ini gak usah takutnya. Ini bukan tidak adil tapi edan. Gila, gendeng. Siapa yang gila yang gede? Hakimnya. Tapi hakim di Konoha ini. Anak SMP mengkritik presidennya dihukum 7 tahun. Seorang pengusaha korupsi 300 triliun. 300 triliun itu uang ratusan ribu itu dijejer dari Surabaya sampai Jakarta, balik belum habis. Banyak 300 triliun. 300 triliun 300.000 miliar. 1 miliar itu akeh. Saya profesor belum pernah melihat uang 1 miliar. Wong-wong itu gajinya di atas 1 miliar banyak. Penghasilan saya setahun gak ada 1 miliar. Allah Akbar. Ini jelas kezaliman yang luar biasa. Tunggu masanya. Hai hakim, tunggu kalian. Sabda Nabi SAW, orang yang jadi hakim itu ibarat bunuh diri jika tidak adil. Bunuh diri kalau di dunia mati beres, kalau di sana tidak. Orang bunuh diri itu sama di sana ya, di akhirat itu hukumannya adalah dijojo ya, masih jojo ya, ditusuk pedang 300 kali, gak mati 300 tusukan, kemudian dia berulang tanpa batas waktu. Wallahu a'lam. Para hakim, hati-hatilah kalian. Keputusan kalian ditunggu oleh masyarakat, bahwa ada ungkapan hakim itu wakil Tuhan di bumi, harus adil. Oke, jaksa menuntut ini menuntut itu, wong jaksa, pengacara membela ini membela itu, wong pengacara, tapi hakim punya palu, punya keputusan. Waspadalah, jangan enak-enak kalian. Masa masuk akal? Korupsi 300 triliun hukumannya 6,5 tahun. Iku nek gak edan ya gila, kalau ndak gila ya gendeng. Nek gak gendeng ya onyo, nek gak onyo ya miring, wis. Gak waras yang jelas. Hakim ini tidak waras moralnya, mentalnya. Mungkin akalnya waras karena dia juga cari sampingan. Tapi sungguh kepada semua yang menjabat hakim, waspadalah, dosa-dosa kalian akan dituntut oleh umat, oleh masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil. Sing memvonis 7 tahun ya gendeng, sing memvonis 6,5 tahun ya edan, podo ini. Tapi sayangnya ini di Konoha. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang saya sampaikan tadi, Sahih Muslim, di awal hadisnya, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan menerima yang baik. Kemudian ada orang yang mengangkat 2 telapak tangannya. Ya Rob, kata Nabi, wa mat'amuhu haram. Makanannya dari haram. Bisa jadi bukan makanan yang haram, Pak. Tapi bisa jadi sumber hartanya dari haram, maka mempengaruhi makanannya. Pakaian yang dipakai itu bukan pakaian yang haram, tapi bisa jadi sumber hartanya dari haram. Dengan sumber harta haram ini dia beli baju, beli pakaian. Dengan pakaian tersebut akan menjadi haram. Makanan ya haram, minuman ya haram, pakaian ya haram, wa ghudhiya bil haram. Isi badannya itu semua haram. Kata Nabi SAW, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Itu bayangkan,
bagaimana Allah terima doanya? Isi badannya dari haram. Na'udzubillah. Coba lihat, maaf. Orang beli punya jam tangan dari hasil korupsi. Jam tangan doang. Atau di dalam kantongnya ada uang hasil haram. Atau gamisnya dari haram. Kata ulama bahwa kalau dia sholat pakai jam tangan ini yang dari hasil haram, kata ulama sholatnya sah tapi berdosa. Karena dia masih ada yang melekat di dirinya dari hasil yang haram. Dan Nabi SAW menggambarkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Nabi mengatakan di akhir zaman, la yubailir rajul, orang yang tidak akan peduli hartanya yang dia kumpulkan dari halal maupun dari haram. Yang penting Pak, dia punya rumah di komplek bagus, punya kendaraan terbaru, bisa bolak-balik ke luar negeri, punya pakaian yang indah, dihormati, disegani. Masa bodoh dia punya uang dari haram maupun dari halal. Kan sekarang begitu Pak. Sampai kemarin ada yang nawarin, katanya apa? Mau nggak antum ini dipenjara 6 tahun, terus korupsi uang ratusan miliar? Berapa? Ratusan triliun, Masya Allah, ikut perkembangan ini boleh. Jangan mendaftarkan diri ya. Jadi lihat ratusan triliun dengan apa? Cuma 6 tahun penjara. Kena denda berapa? Cuma 1 miliar. Ya salam. Semua orang begitu mau masuk penjara. Kenapa? Ya cuma setahun. Atau 6 tahun penjara cuma uang merugikan negara. Ya Allah. Maka Anda bilang lebih bagus ke depan itu harus ada aturan yang korupsi dipotong tangannya Pak. Saya yakin semua pada takut Pak. Karena itu mencuri hak masyarakat. Itu kan mencuri. Dari tempat yang sudah jelas. Kan gini. Sebagian ulama menjelaskan, kalau ada orang taruh uang di atas meja, atau di karpet, dibuang. Diambil orang, itu tidak disebut mencuri. Karena tidak mengambil dari tempatnya. Tapi kalau uangnya di laci, kemudian dia buka, ngambil, itu disebut mencuri. Jadi ini uang negara yang sudah disimpan di tempat yang sudah jelas, ini dia ngambil, harusnya kan dipotong tangannya Pak. Saya kebayang, kalau sudah ditegakkan hukum potong tangan pada korupsi, koruptor, bayangin pejabat-pejabat semua besok kena punya. Ya Allahu alam ya. Dengan harapan kita, presiden baru kita ini, Pak Prabowo ini, mudah-mudahan melakukan perubahan gitu loh. Walaupun kita yakinnya, insya Allah dengan izin Allah, negara kita makin bagus. Di negara lain ditembak mati Pak. Koruptor itu ditembak mati. Kita di sini malah ditembak hidup. Kita yang mati, dia hidup. Cuma hanya apa? Kita yang mati, dia hidup. Saya kan bilang subhanallah, cuma setahun penjara, 2 tahun penjara, duitnya dimakan, nggak dikembalikan lagi. Enak kalau pantasan semua ingin menjadi pejabat. Ya kenapa? Ya karena makan duit itu naudzubillah. Maka alhamdulillah Pak, kita aman-aman aja. Nggak ngejar apa, ya kita berusaha mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, orang tersebut tidak akan diterima doanya. Tertolak doanya. Kenapa? Orang pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya dari haram. Bayangkan bagaimana dia diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.